Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya, Ananda? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke Ananda, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang telah lalu, yaitu tentang surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha artinya waktu duha. Surah Ad-Duha diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Ad-Duha termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Ad-Duha terdiri atas 9 ayat. Surah Ad-Duha memberikan kita pelajaran supaya senantiasa bersyukur kepada Allah, mengasihi anak yatim, dan memberi terhadap sesama. Adapun asbabun nuzul dari surah Ad-Duha ataupun sebab-sebab diturunkannya surah Ad-Duha adalah sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah yang menganggap bahwa Rasulullah SAW sudah tidak dipedulikan lagi oleh Allah, sebab Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu kenabiannya. Hingga akhirnya turunlah surah ini untuk mempertegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dugaan kaum kafir Mekah itu adalah suatu kesalahan yang besar. Allah juga memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah tidak pernah membenci ataupun melupakannya. Baiklah Ananda, ini ada satu kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay ibnu Ka'ab adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW dari kaum Ansor. Ubay ibnu Ka'ab selalu hadir setiap kali Rasulullah SAW mengajarkan Islam. Beliau begitu tekun mempelajari Islam. Penguasaannya terhadap Al-Quran sangatlah baik, sehingga Rasulullah SAW mempercayakannya sebagai salah satu penulis wahyu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW memanggil Ubay ibnu Ka'ab dan bersabda, "Sesungguhnya Jibril alaihissalam menyuruhku membacakan kepadamu surah ini." Ubay ibnu Ka'ab mengkhatamkan Al-Quran setiap 8 malam sekali. Maka tak heran bila Rasulullah menyebut beliau sebagai salah satu umat Rasul yang ahli membaca Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat, Ubay ibnu Ka'ab sering menjadi rujukan bagi umat Islam untuk dimintai fatwa tentang persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi. Khalifah Umar ibnu Khattab, ia pun mengakui kedalaman dan keluasan ilmu Ubay ibnu Ka'ab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما